ini kenapa Bu Airin dimunculkan? Kenapa yang tadinya, kenapa tidak wakil gubernur nih? Yang ini merupakan keputusan yang... Nah, tadi ini kita bicara kaitannya dengan satu nama yang tadi Ayah disebutkan, ada mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, ada Bu Airin. Kita tuh sepanjang jalan tuh ngeliatin banyak sekali tuh atribut ruang publiknya Bu Airin. Saya kira tuh merupakan satu bukan satu kode, tapi mungkin itu adalah satu justifikasi yang memang dari awal Bu Airin mendeklarasikan diri bahwa memang satu-satunya mungkin yang akan dimajukan oleh Partai Golkar adalah Bu Airin gitu loh. Nah, mungkin beberapa orang pengamat politik baik pun politisi di Banten memprediksi bahwa wah ini kenapa Bu Airin dimunculkan? Kenapa yang tadinya kenapa tidak wakil gubernur nih? Yang ini merupakan keputusan yang menurut saya secara berbicara dari LSI lah kira-kira begitu ya, melihat bahwa ini merupakan keputusan sangat luar biasa. Ini cukup mengejutkan dan sangat luar biasa menurut saya begitu. Nah, di mana Bu Airin ini merupakan satu tokoh yang bisa dibilang tokoh ya, yang berasal dari wilayah timur, dari Tangerang Raya gitu. Di mana ini merupakan satu keterwakilan. Nah, satu keterwakilan yang memang harus dilengkapi oleh pasangan wakil. Ketika Bu Airin ataupun Golkar mampu memutuskan, menentukan siapa wakil paling tepat, maka menurut saya pertarungan ini akan sangat mudah dilalui oleh Partai Golkar nantinya, oleh Bu Airin. Ini kalau kita melihat koalisi di 2019 ada Demokrat gitu ya. Nah, di mana Demokrat sekarang Banten dinahkodai oleh Bupati Lebak, Bu Iti begitu. Nah, tetapi ini kan memang kalau kita berbicara perpaduan, berbicara perpaduan memang ini adalah perpaduan daerahnya sudah. Tetapi Banten ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya ibaratkan wilayah Banten itu seperti Serambi Mekahnya wilayah Jawa. Oh ya. Religiusnya tinggi begitu, terutama wilayah barat sini ya. Ini kan tingkat religiusnya tinggi begitu ya, di mana ulama-ulama banyak dimintai pendapat terkait masalah pandangan-pandangan kehidupan sosial sehari-hari. Nah, artinya kalau saya berbicara Bu Iti, kira-kira mendampingi Bu Airin, secara gender memang bukan pilihan tepat, begitu. Nah, lalu secara kewilayahan sudah, gitu loh. Nah, lalu berbicara wilayah penentu. Nah, karena Bu Airin sudah muncul dari keluarga Rangu, begitu, menurut saya kalau berbicara secara grassroots, artinya perolehan suara dan lain-lain, saya melihat bahwa Kota Serang selesai. Kabupaten Serang selesai. Kabupaten Serang artinya masih dipimpin oleh keluarga Rau juga, begitu, di mana nanti saya dengar juga informasi tadinya kabar angin kira-kira akan terus tampuk kepemimpinan juga mungkin akan jatuh lagi kepada keluarga Rau, tapi kita lihat bahwa akan terjadi pertarungan begitu. Nah, menurut saya berbicara keterwakilan di Kabupaten Serang, menurut saya Bu Airin akan dapat captive pemilih di sana begitu. Nah, pilihan berikutnya adalah berasal dari Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak begitu. Nah, tetapi menurut saya Kabupaten Cilegon dengan Kota Serang ini merupakan Kota Cilegon dengan Kota Serang itu merupakan wilayah yang heterogen sekali begitu. Artinya kalau kita lihat, kita berbicara ya, artinya kekuatan yang sudah dibangun lah kira-kira. Ada satu keluarga besar di Cilegon, ada satu keluarga juga yang lebih besar saya sebutkan di Kota Serang gitu ya. Artinya kekuatan yang sudah dibangun selama ini itu kan mampu dipatahkan gitu. Muncul kandidat-kandidat yang memang kira-kira keinginan rakyat gitu, pemimpin baru gitu ya. Nah, ini yang saya melihat bahwa Kota Serang dan Kota Cilegon artinya siapa kandidat yang paling mampu menawarkan solusi program untuk perubahan Banten. Nah, di situ akan berpotensi menjadi pemenang gitu. Berikutnya ada dua wilayah yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya, di mana dua wilayah ini dikuasai oleh dua keluarga besar gitu. Yang satu ada keluarga Pak Jayabaya, keluarga Jayabaya ada di Bu Iti di sana di Lebak, lalu di Pandeglang ada keluarga besarnya Pak Dimyati Kusuma begitu. Nah, di mana kalau kita berbicara ini, nah posisinya saya kembali kepada kader Demokrat tadi begitu. Nah, kader Demokrat posisinya memang kalau kita berbicara di Kota Serang, nah Cilegon termasuk Kabupaten Serang, ada kader yang namanya Bu Nuraini yang sekarang anggota DPR RI,
yang mana sebelumnya juga berada di DPRD provinsi begitu. Nah, tetapi lagi-lagi Bu Nur Aini memang kalau kita berbicara di Serang itu berbicara gender agak sulit kalau misalnya perempuan berpasangan dengan perempuan gitu. Dan ini memang kita belum pernah temui ya. Artinya kepala daerah dengan wakil kepala daerahnya itu sama-sama perempuan. Sebenarnya di dunia ya, jangankan di Indonesia begitu. Nah, itu dia. Lalu kalau laki-laki dengan laki-laki ini banyak. Kan kepantasannya begitu gitu loh. Tetapi sekarang Banten ini menurut saya butuh pemimpin yang visioner gitu ya, mengangkat dari keterpurukan begitu, di mana saya melihat, saya bukan menyatakan bahwa karena ada Pak Arief di Kota Tangerang, beliau sangat luar biasa bekerja di Kota Tangerang. Bu Airin juga seorang wanita yang visioner, menurut saya mampu membawa Tangerang Selatan begitu menjadi wilayah penyangga yang benar-benar hampir setara dengan DKI, kira-kira begitulah gitu. Nah, artinya kalau kita bicara Pak Arief, ini berbicara wilayah yang sama dengan Bu Airin. Satu ceruk di mana kalau kita berbicara potensi suara, nah mereka akan beririsan, berasal dari wilayah yang sama. Nah, menurut saya, dari pengamatan saya, kira-kira begitulah, sepertinya harus bukan dilupakan, tetapi ketika ada pilihan, maka saya bilang wali kota Tangerang mungkin bukan pilihan utama. Kalau kita berbicara potensi suara bagaimana untuk menang, gitu. Nah, pilihannya satu-satunya kandidat yang kalau kita berbicara Golkar harus berkoalisi dengan Demokrat, pilihan terbaiknya menurut saya hari ini jatuh memang kepada Rizky Natakusuma begitu. Nah, Rizky ini Mas Rizky ini saya tahu mungkin ini perpolitikan pertamanya 2019 ya, saya sempat baca, dan menurut saya ini anak muda yang begitu muncul membuat satu kejutan di dunia perpolitikan sebenarnya begitu. Nah, terlepas bahwa beliau maju dari dapil mana, artinya keterwakilan ya, kayak tadi saya berbicara keterwakilan. Nah, beliau mampu dapat kursi di dapil Banten 1 gitu. Menurut saya potensi terbesarnya ada di Mas Rizky begitu. Oh, di sini Ariski ya. Di sini ada Ariski, potensinya ada di beliau. Nah, tinggal bagaimana beliau bisa menjadi satu wakil yang memang diharapkan oleh Bu Airin lah kira-kira kalau kita berbicaranya koalisi antara Golkar dengan Demokrat begitu. Nah, potensinya menurut saya ada di Ariski, di mana beliau tinggal kira-kira bagaimana memantapkan suara beliau di Banten 1 begitu. Lalu coba melakukan operasi yang tadi saya bilang, kalau kita berbagi wilayah, Bu Airin kasarnya kira-kira wilayah Kabupaten Serang serahkan dengan Bu Airin dan keluarga. Nah, tinggal bagaimana Ariski itu mengelola Kota Serang dengan Kota Cilegon sehingga bisa menjadi lumbung dari suara kedua kandidat ini.